Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Kebetulan saya yang amanahkan ini ketua beban bagi saya nih, Ustaz. Ada 5 pertanyaan yang mewakili dari pendidikan ini, Pak. Sesuai dengan dalil yang Bapak tadi sampaikan, bahwa para pendidik kita itu kan ada 3 orang, Ustaz. 3, tidak boleh diberikan daging sebagai upah, tetapi kita ada akar, Ustaz. Jadi seperti Bapak sampaikan tadi, setelah kami survei harga sapi itu 2.300.000, tetapi kami menetapkan kesepakatan bersama itu di 2.650.000, termasuk operasional, contoh konsumsi ke para peserta atau beli karpet dan lain-lain, termasuklah upah bukan gagalnya, Pak. Apakah itu diperbolehkan, Ustaz? Itu yang pertama. Yang kedua, sebelum kita memberi kepada jamaah dan masyarakat setempat, ada hukum yang kalau setahu saya, Pak, bagian yang diterima sama peserta hukum. Berapa itu sebelumnya, Pak? Yang ketiga, ini barusan Pak Ustaz sampaikan tadi masalah hukum kulit. Bagaimana hukum kulit ini, Pak? Kaki dan kepala kalau peserta sudah mengikhlaskan ke kita, begitu, Pak. Yang keempat, apakah ada syariatnya dalam hal pemotongan ini, Ustaz? Apakah harus pisau ditajamkan atau hanya sekali potongkan? Malah, Pak, ada sapi berkali-kali potong tidak mati, Ustaz. Yang terakhir, Pak, mengenai daging yang diserahkan kepada jamaah kami, Pak. Karena alhamdulillah sudah bertahun-tahun di masjid kami tercipta ini, Pak, itu paling kurang sekitar 14 kali sedikit, kadang-kadang sampai 17 ekor per tahunnya. Jadi kami harus mengumpulkan itu kantong plastik yang kami bagikan itu sekitar 1.000 kantong. Jadi kalau kami menimbang, Pak, tak mungkin ketegangan itu, Ustaz. Jadi kami menimbang 1 kilo, yang lainnya kami sistemnya onggok jadi akar. Jadi yang dibawa para jamaah itu, Pak, pasti berbeda takarannya. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya rangkum aja beberapa pertanyaan itu. Kalau terjawab, alhamdulillah. Kalau ada yang belum terjawab, nanti diingatkan lagi, karena pertanyaannya banyak kan. Ada yang saya ingat, bagaimana teknis penyembelihannya. Penyembelihan itu disunnahkan, pisaunya tajam, itu pasti. Bukankah disebutkan dalam sebuah hadis, idza dzabhtum fa ahsinudz dzibha, kalau kalian menyembelih, sembelihlah dengan baik. Wal yurih dzabihatahu, buatlah sembelihan itu matinya dalam keadaan tenang. Kenapa? Karena pisaunya tajam. Wal yuhidda syafiratahu, hendaklah menajamkan pisaunya. Sampai-sampai kita tuh disuruh berakhlak kepada binatang. Termasuklah masalah binatang itu tidak boleh dia pas disembelih itu kawannya melihat. Itu sebetulnya adab-adab tuh. Tapi kadang-kadang di tempat kita ada nampak dia kawannya sudah sakaratul maut itu kan. Makanya kalau bisa dihalang-halangi itu bahagian dari. Sedangkan Nabi ketika bertanya, ada sahabat Nabi yang menyembelih kambing lalu diasah pisau itu di depan kambing, Nabi marah. Kenapa engkau buat kambing ini mati berulang kali? Kata Nabi, Nabi tidak ingin itu disakiti. Itu kan mengasah pisau di depan kambing itu termasuk menakut-nakuti. Nah begitu juga penyembelihan itu, kalau bisa tempatnya terpisah. Kalaupun nanti umpamanya dekat, dihalangi oleh orang lain yang tidak terlihat langsung oleh sapi itu. Tapi bisa tidak dikondisikan tuh? Memang payah kalau udah 16 sapi itu kan dekat-dekat tempatnya. Tapi itu diantara adab-adab, tidak jatuh ke haram, tapi itu masuk dalam wilayah bab adab. Jadi supaya dia memang betul-betul
urat 2 itu putus, dia harus diserahkan kepada yang ahlinya. Nah, jadi pisaunya mesti tajam. Tapi biasanya memang untuk penyembelihan harus tajam. Kalau tidak tajam nanti penyiksaan. Kemudian untuk masalah panitia atau tadi 1.300.000, berarti 300-nya harus diakadkan. Ini uang saya 1.300.000, Pak, untuk kurbannya. 300 ini untuk operasional panitia, untuk sewa mobilnya, untuk nanti di perjalanannya entah ada apa-apa, minyaknya, untuk beli kreseknya. Nah itu boleh. Yang tak boleh itu tetap 1.300.000. Nanti kulitnya kita jual. Dari uang penjualan kulit itu kita beli plastik-plastik, pisau segala macam. Nah, itu yang tak boleh. Jadi kalau akadnya dari awal sudah jelas begitu, sudah diketahui oleh pekurban yang 300 ini untuk ini, maka tak ada masalah. Itu sudah akad dari awal. Berarti yang dilakukan itu tak ada masalah lagi. Sudah jelas kedudukannya. Apa yang belum terjawab tadi? Masalah yang peserta kurban dagingnya, Pak. Apakah ada syariatnya? Syariat. Ya. Thuluthuhu lil fuqara. Sepertiga daging hewan kurban itu untuk orang-orang fakir, orang-orang fakir miskin. Memang betul-betul menjadi sedekah. Kalau kita lihat ayatnya ini, ayatnya, oh mana tadi? Oh, sebentar. Ayatnya wa at'imul ba'isal faqir. Oh, lari dia nih. Wa at'imul ba'isal faqir. Hendaklah engkau berikan hewan kurban itu kepada mereka yang membutuhkan, yang fakir. Nah itu di ujung. Oh satu lagi. Nah itu di ujung Pak ya, Al-Hajj ayat 28. Wa at'imul ba'isal faqir. Berikanlah untuk dimakan oleh orang-orang ba'is dan fakir. Sepertiganya. Tapi sebelum itu apa? Apa katanya? Makanlah sebahagiannya. Sebelum itu, makanlah sebahagian dari hewan yang dikurbankan itu. Artinya orang pekurban itu juga boleh mengambil berapa? Sepertiga pula. Dia dibagi 3. Sepertiga untuk fuqara ba'isa, kemudian sepertiga untuk pekurban, sepertiga lagi untuk kaum muslimin, masyarakat sekitarnya yang walaupun dia tidak fakir, dia tetap boleh mengambilnya, diberikan kepadanya. Tapi kalau sudah double nanti sebagai apa lagi gitu kan? Ini sebagai masyarakat, ini sebagai upah. Ah, itu yang tak boleh. Tidak boleh dijadikan sebagai upah. Tapi setelah dibagi-bagikan semua, ternyata ada lebihnya, sisanya, masih ada panitia di sana. Udahlah, ini kita sepakati aja, kita hadiahkan sama panitia, boleh. Kalau dah izin oleh pekurban sebagai hadiah boleh. Yang tak boleh itu karena capek, maka kami tambah lagi daging sebagai upah, itu tak boleh. Jadi masalahnya ini masalah orang kalau dia sebagai hadiah dia tak berharap. Tapi kalau upah, kalau tak diberi dia bisa nuntut. Kalau upah bisa nuntut. Ada batasannya seperti itu. Itu yang perlu diwaspadai. Jangan sampai dia dinilai sebagai upah. Kalau sudah seperti ini yang kita lakukan ini tak ada masalah, karena sudah lazim. Itu dipahami, tidak berhati-hati jangan sampai itu dinilai sebagai upah aja. Intinya seperti itu. Jadi itu Pak pembagiannya. Nah, kaum muslimin ada juga di sebahagian tempat itu dimasakkan dagingnya. Itu sebetulnya kalau atas izin pekurban, dia tidak ambil sepertiga, sebahagian dari jatah pekurban itu diminta oleh panitia, boleh kami masakkan untuk makan ini. Kalau kata pekurbannya boleh, maka dia halal. Yang tak boleh itu panitia ambil saja tanpa sepengetahuan peserta kurban, makan. Itu tak jelas hak pemiliknya.
maka itulah yang syubhan. Wa man ittaqa syubhan faqad istabra'a li dinihi. Siapa yang berhati-hati dengan syubhat, dia sudah menjaga agamanya. Wa man waqa'a fi syubhat, siapa yang terjebak pada hal yang syubhat, waqa'a fil haram, dia sudah melakukan perbuatan haram. Takutnya kita makan daging hewan itu menjadi haram gara-gara tidak jelas pemiliknya. Sebetulnya komunikasi. Ada lagi, Pak? Iya. Jadi pertanyaan saya kelima belum terjawab, Ustaz. Jadi untuk jamaah, Pak. Jadi kami sudah nimbang 1 kilo karena dibagi di 1.000 orang, Pak. Habisnya setelah 1 kilo kami onggok lah, Pak. Target satu. Jadi yang dibawa jamaah itu pasti tidak akan sama beratnya, Pak. Bagaimana hukumnya itu, Ustaz? Itu kan kalau memang bisa disamaratakan, sebetulnya itulah yang utama kan. Jadi kan pakai prinsip keadilan kan, biar adil gitu. Tapi kalau perkiraan itu dekat-dekat tipis, ya mudah-mudahan hampir-hampir mirip lah perkiraan. Sebetulnya bisa-bisa saja. Cuma kalau bisalah itu diukur dengan memang disiapkan orang yang bisa kan banyak tuh 1.000 kan. Disiapkan orang yang berapa orang ditunjuk untuk menimbangnya, siapkanlah timbangan berapa, itu lebih utama. Nah, kalau perkiraan itu kan takutnya nanti ada yang lebih banyak kan, jauh pula bedanya. Tapi kalau beda-beda tipis itu ma'fu anhu, dimaafkan kalau dia tidak terlalu jauh jaraknya. Wallahu alam. Tapi yang pasti lebih baik berhati-hati daripada nanti jadi tanggungan di akhirat gitu kan. Nah, kesimpulannya harus ditimbang ya, Pak. lebih bagusnya timbang. Wallahu alam.